Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya waktu luang dan juga kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala bisa pertemukan kita melalui sebuah channel, yaitu Masjid Al-Hanif. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian rutin membahas kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Biasanya kajian ini kita adakan 2 pekan sekali, ya, setiap malam Ahad, pekan 2 dan pekan 4, ya, di Masjid Al-Hanif yang kita cintai. Namun karena sekarang sedang banyak virus, ya, ada wabah virus corona, maka kajian kita selenggarakan sementara secara online. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ada tambahan ilmu, ya, buat kita semua meskipun hanya sedikit. Ya. Yang penting kita istiqomah, ya, sedikit demi sedikit. Ya, insyaallah lama-lama menjadi bukit. Nah, kita akan baca judul yang baru, ya, yaitu perkataan muallif, tamassuku al-mujtahidina bil hadis. Berpegang teguhnya para ulama, para ahli ijtihad dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, bab ini akan menjelaskan bahwasannya para ulama, para salaf, para mujtahid, ya, mereka semua berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar atau sebagai salah satu dasar dalam ijtihad atau fatwa-fatwa mereka. Berkata al-mu'allif rahimahullah, al-a'immatul arba'atu radhiyallahu anhum wa jazahumullahu anna kulla khair, ijtahada kullu wahidin minhum hasba ma wasala ilaihi minal ahadits. Imam-imam yang 4, ya, semoga Allah meridai mereka, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Mereka semua, masing-masing dari mereka berijtihad sesuai dengan hadis-hadis yang sampai kepada mereka
Sekali lagi, imam-imam yang 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an, mereka semua berijtihad, mengerahkan segala kemampuan untuk mengambil istinbat dari hukum-hukum Islam itu sesuai dengan hadis-hadis yang sampai kepada mereka. Wa qad ikhtalafu fi katsirin minal umur littila'i ahadihim ala ahaditsa lam yattali 'alaiha ghairuh. Dan sungguh mereka telah berbeda pendapat dalam banyak perkara agama. Kadang Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, dan berbeda pendapat juga dengan Imam Abu Hanifah. Nah, mereka banyak berbeda pendapat dalam banyak perkara dalam masalah fikih. Sebabnya apa? Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, di sini beliau menyebutkan littila'i ahadihim ala ahadits lam yattali 'alaiha ghairuh. Sebabnya adalah karena salah seorang dari mereka mengetahui hadis-hadis yang mana selain mereka tidak mengetahuinya. Jadi sebagian ulama itu, sebagian dari imam yang 4 itu, mereka mendapatkan hadis atau sampai kepada mereka sebuah hadis yang mana hadis tersebut tidak sampai kepada mereka, kepada yang lain. Itu salah satu sebabnya. Jadi kenapa para imam yang 4 itu berbeda pendapat dalam masalah fikih? Sebabnya adalah karena terkadang ada sebuah hadis sampai kepada salah satu imam tetapi tidak sampai kepada imam yang lain. Hadis ini sampai kepada Imam Ahmad misalnya, diketahui oleh Imam Ahmad tetapi tidak diketahui oleh Imam Asy-Syafi'i. Atau sebaliknya, hadis ini sampai kepada Imam Asy-Syafi'i tetapi tidak sampai kepada Imam Ahmad. Jadi mereka berijtihad menyimpulkan sebuah hukum berdasarkan hadis yang sampai kepada mereka. Nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Li'annal ahaditsa lam takun mudawwanatan wa kana hufadul hadisi qad tafarraqu fil Hijazi wasyami wal Iraqi wa Misr wa ghairiha minal biladil islamiyah. Dan karena hadis-hadis pada waktu itu belum tersusun, belum dibukukan, dan para penghafal hadis mereka berpisah-pisah. Ada yang di Hijaz, ada yang di Syam, ada yang di Irak, di Mesir, dan yang lainnya dari negeri-negeri kaum muslimin. Jadi jadi hadis-hadis Nabi SAW belum tersusun seperti sekarang. Seperti sekarang misalkan hadis-hadis sudah ada di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab Sunan, kitab Al-Muwatta, dan yang lainnya. Jadi kita ingin mengetahui sesuatu hukum, kita bisa langsung membuka kitab-kitab hadis tersebut. Adapun dahulu hadis-hadis Nabi SAW itu belum
tersusun seperti sekarang. Dan para penghafal hadis ya mereka terpencar-pencar, terpisah-pisah. Ya, ada yang di Hijaz, ada yang di Syam, ada yang di Irak, ada yang di Mesir, ya, dan di negeri-negeri yang lainnya. Nah, itu menyebabkan sebagian hadis ya, sampai kepada imam tertentu, ya, tetapi tidak sampai kepada imam yang lainnya. Dan hadis yang lainnya sampai kepada imam tersebut, ya, tapi tidak sampai kepada imam yang lainnya. Oleh karena itu, para imam itu, ya, imam-imam yang 4 itu, mereka berijtihad, ya, mengambil hukum, ya, mengeluarkan hukum dalam satu masalah berdasarkan hadis yang sampai kepada mereka. Fi asrin kanat al-muwasalatu fihi sa'batan wa syaqatan. Kemudian pada masa itu ya, transportasi ya, kendaraan itu sangat sulit ya, tidak seperti sekarang. Ya, dahulu seseorang ingin menelusuri ya, jalur sebuah hadis ya. Hadis ini misalkan diriwayatkan oleh si fulan dari si fulan dari si alan, kemudian ditelusuri ya, ketemu perawi-perawinya. Itu mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Naik kuda atau unta. Kemudian butuh bekal yang banyak ya, untuk menelusuri satu jalur hadis ya, dan kendaraan juga susah ya, berbeda dengan sekarang ya. Sekarang antar negara itu sudah ada pesawat, kemudian di dalam negeri ya, ada kereta ya, ada bis, bahkan ada kendaraan pribadi ya. Ini memudahkan kita ya, untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya. Sekarang kita ke Jawa Timur ya, dari Jakarta akan sampai dalam hitungan jam ya. Sudah terbentang jalan tol yang mempercepat perjalanan kita. Ini zaman sekarang seperti itu. Tapi dulu ya, para ulama, para salaf ya, mereka susah. Oleh karena itu tidak semua hadis Nabi SAW sampai kepada mereka ya. Ada beberapa hadis yang sampai kepada mereka, ada juga hadis-hadis yang tidak sampai kepada mereka. Oleh karena itu ketika mereka menyimpulkan suatu hukum dalam satu masalah agama, mereka memutuskannya berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepada mereka. Itulah yang menyebabkan para ulama kita dahulu berbeda pendapat. Nah, kemudian di sini al-muallif memberikan contoh. Lidzalika naro al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an taraka madhabahu al-qadima fil Iraqi hina madhaba ila Misra wa tala'a ala ahaditsa jadidatin. Oleh karena itu kita bisa melihat ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau meninggalkan madhab lamanya atau pendapat lamanya ketika beliau berada di Irak. Ketika beliau pergi menuju ke Mesir, dan di sana di Mesir beliau mendapatkan hadis-hadis yang baru ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau punya pendapat-pendapat ketika di Irak ya. Pendapat ini beliau bangun berdasarkan hadis-hadis yang beliau terima ketika berada di sana. Kemudian beliau safar, beliau rihlah ke Mesir. Di Mesir beliau mendapatkan hadis-hadis yang baru. Kemudian beliau berpendapat lagi berdasarkan hadis yang baru tersebut.
Kemudian pendapat yang lama yang sebelumnya beliau yakini ketika berada di Irak itu beliau tinggalkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ulama yang mereka pegang teguh itu adalah hadisnya, sabda nabinya, bukan semata-mata pendapat dirinya atau ijtihad dirinya. Ya, contohnya tadi Imam Asy-Syafi'i ketika di Irak pendapatnya A, tapi ketika pindah ke Mesir pendapatnya B. Kenapa? Karena beliau dapat informasi atau hadis yang baru yang beliau belum terima ketika berada di Irak. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya. Ada kalanya kita hari ini meyakini atau berpendapat A, tapi besok lusa atau minggu depan atau bulan depan ada orang memberitahu kepada kita bahwa pendapat kita itu lemah. Kemudian orang tersebut menyampaikan kepada kita sebuah hadis yang kita belum tahu hadis itu. Nah, maka tinggalkan pendapat kita yang bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita jadikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendapat kita. Nah, ini adalah sikap seorang Muslim, ya, berpegang teguh kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, para salaf kita, termasuk imam yang 4. Ini yang pertama. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau meninggalkan pendapat lamanya ketika di Irak. Ketika beliau sampai di Mesir, karena di Mesir beliau mendapatkan hadis-hadis yang baru, ya. Maka beliau tinggalkan pendapat lamanya. Wahinama nara asy-Syafi'i yara naqda al-wudu'i bilamsil mar'ah fa inna Aba Hanifata la yara naqdahu. Kemudian, ya, contoh yang kedua. Ketika kita melihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat batalnya wudu seseorang karena menyentuh lawan jenisnya. Ya, seorang laki-laki batal wudunya ketika dia menyentuh seorang wanita. Berdasarkan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat wudu. Allah berfirman, "Aula mastumun nisa." Aula mastumun nisa. Atau kalian menyentuh wanita. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat seseorang atau seorang laki-laki yang sudah berwudu kemudian dia menyentuh seorang wanita, menyentuh secara fisik. Ya, karena beliau melihat zahir ayat, ya, zahir nas, ya, menyentuh. Ya, berarti menyentuh secara fisik, maka itu membatalkan wudu. Sementara Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau berpendapat tidak batal. Seorang laki-laki yang sudah berwudu menyentuh wanita, maka wudunya tidak batal karena beliau berpatokan kepada makna hadis, makna yang tersirat, bukan teks hadis, teks ayat, maaf. Nah, ini perbedaan pendapat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa wudu itu batal dengan menyentuh perempuan, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat wudu tidak batal dengan menyentuh perempuan. Nah, bagaimana menyikap yang seperti ini? Ya, karena ini sering terjadi, termasuk di zaman kita. Ya. Ulama A atau seorang alim berpendapat A, sedangkan ulama yang lainnya berpendapat B. Dua-duanya ulama, ya, muktabar, ya, diakui keulamaannya.
ya, dan termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau di lingkup yang lebih kecil, ya, di negeri kita sendiri, ya, di Indonesia, ya, terkadang ustadz berpendapat A, kemudian ustadz lainnya yang selevel berpendapat B. Ya. Nah, seperti itu sering kita alami. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, di sini Asy-Syaikh menjelaskan kepada kita, inda idzin wajabar ruju'u ilal kitabi was sunnati sahihati liqaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, ketika terjadi seperti itu, ya, beda pendapat, ya, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Terus kita sebagai pengikutnya harus bagaimana? Kewajiban kita adalah rujuk, ya, kembali kepada Alkitab, pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war Rasul, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasul. Ya, mengembalikan kepada Allah yaitu mengembalikan kepada Al-Quran, ya, mengembalikan kepada Ar-Rasul yaitu mengembalikan kepada beliau ketika masih hidup, ya, atau kembali kepada hadis-hadis yang sahih setelah beliau meninggal. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hal tersebut dengan keimanan. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Jadi kalau kita mengaku, ya, sebagai seorang mukmin, beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka apabila terjadi perselisihan antara kita, antara ana dengan antum, antara kita dengan teman kita, maka solusinya adalah kembalikan perselisihan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat di dalam Al-Quran, lihat di dalam hadis, ya, apakah ada, ya, ayat atau hadis yang membahas, yang menjelaskan tentang permasalahan yang kita perselisihkan. Kalau ada, maka ikutilah Al-Quran, ikutilah As-Sunnah. Ya. Itu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Hadza wallahu alam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.